and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita bakal masuk ke salah satu film balas dendam yang cukup menegangkan dan satisfying. Judulnya Even Lambs Have Teeth, yang dirilis pada tahun 2015. Film ini mengikuti dua sahabat yang awalnya cuma mau kerja santai di sebuah peternakan buat ngumpulin uang belanja ke New York. Tapi perjalanan mereka berubah total jadi mimpi buruk ketika mereka diculik, disiksa, dan dijadiin korban perdagangan manusia oleh geng orang-orang bejat di kota terpencil. Penasaran? Oke lah. Mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini dibuka dengan dua orang sahabat. Ada Katie yang sedikit kaku dan teratur, dan ada Sloan yang jauh lebih santai dan agak genit. Keduanya lagi semangat banget menunggu perjalanan mereka keluar kota. Mereka berencana bekerja selama sebulan di sebuah tempat bernama Ecofield Organic Farms, supaya bisa nabung dan nanti belanja puas-puasan di kota New York. Nerd word. I might fuck your uncle. Cuba. Ew. Excuse me. Keesokan paginya mereka dijemput oleh paman Katie yang bernama Jason. Dia merupakan seorang polisi. Jason. Can't hear. Actually. Homicide? Malam itu mereka akan menginap dulu di rumah Jason dan pacarnya sebelum berangkat ke lokasi pekerjaan mereka. Saat beres-beres di tempat yang baru, Sloan kepikiran ide yang konyol. Gimana kalau selama di kota ini mereka pakai nama palsu? Dan akhirnya Sloan memilih nama Heather, sementara Katie memilih nama Ripley. Besoknya Jason mengantar mereka ke stasiun tempat mereka akan naik bus menuju ke peternakan. Sebagai paman yang protektif, apalagi dia seorang polisi, Jason menyarankan mereka bikin kata sandi kalau sewaktu-waktu butuh bantuan. Aturannya begini, setiap kali Katie mengirim pesan, dia harus menambahkan satu kode di akhir teks. Kodenya berubah setiap hari mengikuti urutan alfabet. Kata sandi untuk hari itu adalah apple. Okay, give me your phone. Setelah Jason pergi, bus mereka masih sekitar 1 jam lagi. Jadi mereka pun memutuskan menunggu di sebuah kafe. Baru duduk sebentar, perhatian dua pria lokal langsung tertuju pada mereka. Dan akhirnya mereka pun berbagi meja. Katie dan Sloan memperkenalkan diri menggunakan nama palsu yang mereka pilih semalam. Sementara dua pria itu memperkenalkan diri sebagai kakak beradik. Dia bernama Jed dan Lucas. Kedua kakak beradik itu kemudian menawarkan tumpangan ke tempat kerjanya Katie dan Sloan. Awalnya si Katie ini ragu, tapi akhirnya dia luluh karena Sloan memberi tatapan memohon. Akhirnya mereka berdua naik ke trek biru milik Jed dan Lucas. Tapi tentu saja semuanya tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Jed sengaja melewati area peternakan tempat Katie dan Sloan seharusnya bekerja, yang membuat kedua wanita ini kebingungan. Dan pada akhirnya mereka berhenti di sebuah rumah. Di sana mereka disambut oleh ibu Jed dan Lucas yang kelihatannya agak mencurigakan. Wanita itu mengundang mereka masuk dan menawarkan teh sebelum mengantar mereka ke peternakan. Begitu masuk ke rumah, Katie menerima pesan dari pamannya dengan kode yang sudah disepakati. Dia memastikan Jason tahu kalau dirinya baik-baik saja. Sementara itu, Katie dan Sloan mulai makan pie dan minum teh yang sudah disajikan. Harusnya sih mereka curiga dari awal ya. Tapi gimana lagi, mereka tetap memakannya. Dan tidak lama kemudian penglihatan mereka mulai kabur. Ternyata minuman itu sudah dicampur obat bius. Menyadari ada yang tidak beres, mereka berdua langsung berusaha kabur dari sana.
Tapi sayangnya Jed dan Lucas berhasil mengajar mereka sampai pingsan. Lalu mereka diseret kembali ke dalam rumah. Keesokan harinya, Katie dan Sloan terbangun dalam keadaan panik. Tangan mereka terantai dan tubuh terikat di tengah hutan. Jed mendekati mereka dan mengatakan bahwa mulai sekarang inilah tempat tinggal mereka. Mereka diberi perlengkapan dasar untuk bertahan hidup, seperti pakaian, ranjang sederhana, dan ada toilet ala kadarnya. It's a fine match. Fine. What are you gonna do with us? Ripley. Not savages. We're gonna get along just fine. Lanjut ke adegan berikutnya. Katie dan Sloan sudah dipaksa berganti pakaian. Lalu muncullah bosnya Jed yang bernama Boris, yang langsung mengambil ponsel Katie untuk mengecek apakah ada orang yang tahu keberadaan mereka. Dari situlah dia menyadari bahwa Katie dan Sloan bohong soal nama mereka. Dan dia juga melihat kode dari kata yang Katie kirim di pesan terakhir. Akhirnya mereka terpaksa mengaku bahwa kata apel adalah kata sandi yang mereka gunakan. It's a safety word. Setelah semuanya dianggap beres, Katie dan Sloan bersiap mandi di shower rakitan seadanya. Tapi tiba-tiba sheriff kota muncul sambil menodongkan pistol. Dan ternyata sheriff ini bukanlah penolong. Dia malah bagian dari jaringan perdagangan manusia tersebut. Dia datang untuk memperkaos salah satu dari mereka. Setelah sheriff bejat itu puas dengan perbuatannya, Sloan mendatangi Katie yang tampak sangat terguncang untuk menenangkannya. Di sisi lain kota, Paman Jason mulai curiga karena pesan terakhir dari Katie menggunakan kata sandi yang sama seperti hari sebelumnya, yang berarti ada sesuatu yang salah. Kita kembali ke hutan. Jed dan Lucas kedatangan pelanggan yang baru, seorang pria berpenampilan kumuh. Dan untuk memudahkan cerita, kita sebut saja dia dengan si Gembel. Si Gembel kemudian memilih Sloan dan membawanya masuk ke trailer. Dan tidak mengejutkan kalau si Gembel ini ternyata benar-benar psikopat. Sementara itu, Paman Jason akhirnya menelpon tempat kerja Katie dan Sloan. Dan dia baru tahu bahwa mereka berdua tidak pernah muncul untuk bekerja kemarin. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Jason langsung bergegas untuk mencari mereka. Di sisi lain, hari Sloan dan Katie ternyata masih bisa bertambah buruk. Pelanggan berikutnya yang datang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Jed dan Lucas sampai buru-buru menutupi kepala para gadis itu ketika sosok ini berjalan mendekat. Pria ini memakai topeng babi, dan kita sebut saja dia dengan si babi. Dia memilih Sloan dan membawanya masuk ke trailer. Setelah pria itu pergi, kini giliran Katie yang menenangkan Sloan. Kita tidak benar-benar tahu apa yang dilakukan oleh si babi itu, tapi jelas Sloan terlihat jauh lebih trauma dari sebelumnya. Dalam adegan berikutnya, Paman Jason sampai di kantor sheriff dan bertemu lagi dengan sheriff bejat yang tadi kita lihat. Di sini terungkap bahwa Jason bukan sekedar polisi biasa. Dia sebenarnya seorang agen FBI. Dia menyampaikan kekhawatirannya dan yakin bahwa keponakannya sudah diculik. Untuk membuat alurnya makin rumit, entah kenapa Paman FBI ini malah memberitahu sheriff tentang bagaimana dia tahu ketika Katie dan Sloan sedang dalam bahaya. Yaitu karena Katie tidak memakai kode kata baru di pesan terakhirnya. Kembali ke hutan, tentu saja sheriff brengsek itu langsung memberitahu para penculik bahwa Paman Katie adalah agen FBI. Dan bahwa Katie sudah berbohong soal kata sandi. Tidak mau bisnis perdagangan humannya diganggu oleh pihak FBI. Bos mereka yaitu Boris memerintahkan Jed untuk membunuh keduanya dan membuang mayat mereka. Tanpa mereka sadari, Katie mendengar percakapan itu diam-diam. Sementara itu, Jason pergi ke kafe tempat terakhir dia menurunkan Katie dan Sloan. Dia bertanya pada barista apakah ada yang dia ingat. Tanpa perlu dipaksa, barista itu langsung ingat dengan jelas. Truk seperti apa yang membawa Katie dan Sloan pergi dari sana. Blue pickup, a bumper sticker. Keesokan harinya, Katie memberitahu Sloan bahwa para penculik berencana membunuh mereka berdua, tepat sebelum para penculik datang bersama si Gembel. Setelah itu mereka meninggalkan si Gembel untuk menjaga kedua perempuan itu. Katie memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda si Gembel, seolah dia ingin mendekat. Begitu jaraknya cukup dekat, Katie langsung menggigit leher si Gembel sampai robek.
Di sini Sloan ikut membantu dan akhirnya mereka berhasil melepaskan diri dari rantai yang menahan mereka. Tidak lama kemudian sheriff tiba di lokasi, kemungkinan besar untuk membunuh mereka. Tapi begitu dia keluar dari mobil, Katie dan Sloan sudah lebih dulu mencuri mobilnya. Mereka pun tancap gas menuju ke kota. Sesampainya di kota, mereka berhenti di toko perkakas untuk melengkapi diri dengan berbagai alat. Itu artinya sekarang keadaan akan segera berubah. Mereka tidak hanya kabur dan melaporkan kejadian yang sudah mereka alami. Mereka lebih memilih untuk melakukan balas dendam dan mengakhiri semuanya. Mereka lalu bertanya pada kasir apakah dia mengenal Boris, pria pemilik dari truk biru. Dan ternyata kasir itu tahu di mana Boris tinggal. Sementara itu di sisi lain kota, Paman Jason melanjutkan penyelidikannya dengan mengunjungi kantor asuransi mobil. Dia mengarang cerita seolah-olah dia menabrak truk biru dan ingin mengetahui siapa pemilik kendaraan tersebut. Oh my! Boris Karl. Do you know where I can find this boy? I can get it from the DM. Di sisi lain, Boris baru saja tiba di rumah. Tapi tanpa dia sadari, Katie dan Sloan sudah diam-diam masuk terlebih dahulu. Mendadak mereka melempari Boris dengan bola tenis yang sudah dipasangi paku, yang membuat tubuhnya terluka parah. Dan sekarang keadaan sudah berbalik. Oh, hey, Boris. Rusty nails in your drawer. I have lots of money. Boris panik dan mulai memohon ampun kepada mereka, bahkan menawarkan uangnya agar dia tidak dibunuh. Saat itu juga Paman Jason tiba di depan rumah Boris. Di dalam rumah, Katie dan Sloan mulai menanyai Boris tentang identitas pria bertopeng babi. Ketika Boris menolak mengungkap identitas dari si pria babi, Katie dan Sloan mengambil tombak rakitan yang mereka buat, lalu mencocolkannya ke bagian belakang Boris. Hingga akhirnya Boris pun tewas. You might feel a little bit of pressure. Ketika Paman Jason akhirnya masuk ke dalam rumah, Katie dan Sloan sudah tidak ada di sana. Yang tersisa hanyalah Boris yang sekarat di lantai. Jason kemudian mendengar suara mobil meraung di luar rumah. Katie dan Sloan tancap gas meninggalkan tempat itu. Sementara Jason segera membawa Boris yang sekarat ke rumah sakit. Di adegan berikutnya, sheriff memberitahu Paman Jason bahwa Boris tidak selamat. Mendengar hal itu, Jason pun semakin cemas dan akhirnya mencoba menelpon ponsel Katie. Namun saat itu juga sheriff sadar bahwa penyamarannya sudah terbongkar dan dia langsung mengeluarkan pistolnya. Are they? Sementara itu, Katie dan Sloan berhenti di depan sebuah gereja. Disinilah kita akhirnya mengetahui bahwa si babi ternyata adalah pendeta di kota itu sendiri. Sloan masuk ke dalam gereja dan berhadapan langsung dengan pria yang telah memperkaosnya. Dengan bantuan Katie, dua sahabat ini pun berhasil menghabisi si babi. BFF. Saat Katie dan Sloan kembali berkendara, mereka terlihat jauh lebih lega, seolah beban besar akhirnya sudah terangkat. Namun ketika mereka berhenti dan turun dari mobil, ternyata si babi alias si pendeta masih hidup dan selama ini dirantai di belakang truk. Sebagai pukulan terakhir, mereka menyiram tubuh si babi itu dengan bensin, lalu membakarnya hidup-hidup sebelum pergi meninggalkannya. I will take my vengeance. I will not come to this. Saat Katie dan Sloan sedang berada di puncak balas dendam mereka, kondisi Paman Jason justru semakin buruk. Dia kini disandra oleh si sheriff. Lebih parah lagi, sheriff itu ternyata sudah menangkap dua perempuan muda lainnya untuk dijadikan korban yang berikutnya. Beruntung, Katie dan Sloan muncul tepat waktu. Mereka pun mengikat sheriff tersebut, lalu memulai permainan Russian Roulette untuk menyiksanya. Di titik ini terlihat jelas bahwa mental mereka mulai goyah. Tapi setelah apa yang mereka alami, sulit untuk menyalahkan mereka sepenuhnya. Sheriff yang ketakutan mulai meminta maaf berkali-kali
Namun itu semua berakhir saat Katie memberikan pukulan mematikan ke kepala si sheriff dan langsung mengakhiri hidupnya. Setelah itu Katie dan Sloan membebaskan kedua wanita tadi dan meminta mereka untuk melepaskan paman Jason. Ketika Jason bertanya siapa yang membunuh sheriff, kedua wanita itu menolak menjawab sebagai bentuk rasa terima kasih karena Katie dan Sloan telah menyelamatkan mereka. Selanjutnya Katie dan Sloan mendatangi rumah ibu Judd dan Lucas. Mereka memutuskan untuk membius wanita itu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan sang ibu kepada mereka. Mereka pun mengikat ibu Judd dan Lucas, lalu menyeretnya ke ruang bawah tanah. Tempat Judd sudah lebih dulu terikat dan disumpal mulutnya. Tanpa basa-basi, Katie dan Sloan menghantam kepala Judd dengan tongkat baseball. Sementara sang ibu dipaksa menyaksikan semua kejadian mengerikan tersebut. Setelah itu mereka membawa sang ibu ke ruangan yang lain, di mana Lucas juga terikat di kursi. Namun kali ini bukannya langsung membunuhnya. Mereka justru melepaskan ikatan tersebut, lalu memberikan sebuah tongkat baseball ke tangannya, dan menyuruh Lucas untuk memukuli ibunya sendiri. Tentu saja Lucas menolak. Dia ketakutan dan tidak sanggup. Dan karena itu Katie dan Sloan langsung mengeksekusinya. Setelah Lucas tewas, mereka mengatur posisi mayatnya agar terlihat seperti bundir. Karena rencana mereka adalah menjadikan Lucas sebagai kambing hitam untuk semua pembunuhan yang terjadi. Sang ibu yang putus asa mencoba menyuap mereka agar nyawanya diselamatkan. Tapi itu sia-sia. Justru Katie mengambil mesin pemotong rumput, dan dengan cara yang sangat brutal, dia pun membunuh wanita tersebut. Di adegan selanjutnya, Uncle Jason tiba di rumah Katie untuk menjemput Katie dan Sloan. Tampaknya beberapa waktu telah berlalu sejak kejadian itu. Jason pun lalu mengantar mereka ke bandara. Dengan wajah penuh semangat, Katie dan Sloan akhirnya berangkat menuju ke kota New York. Impian awal yang sempat hancur karena sebuah penculikan. Dan film pun selesai. Ending yang sangat memuaskan. Singkatnya, film ini menunjukkan perjalanan dua sahabat yang awalnya cuma ingin kerja musim panas santai, tapi malah terjebak di tangan penculik sadis dan jadi korban perdagangan manusia. Namun bukannya pasrah, mereka malah membalik keadaan dan melakukan balas dendam brutal terhadap orang yang sudah menyakiti mereka. Kesimpulannya, film ini bukan cuma horor dan gore, tapi juga tentang kekuatan dan keberanian untuk bangkit dari situasi paling mengerikan. Jadi kalau kalian suka dengan film bertemakan balas dendam, film ini wajib banget kalian tonton. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.